Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan, supaya pelanggaran menjadi semakin banyak.
Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Roma 5. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam ayat 1-11, hasil pembenaran. Murka Tuhan itu nyata atas orang berdosa, tetapi mereka yang tidak dibenarkan oleh Yesus Kristus tidak perlu takut lagi. Berkat bagi orang yang sudah dibenarkan di dalam Kristus yang pertama adalah diperdamaikan dengan Tuhan, menikmati damai sejahtera. Yang kedua, beroleh jalan masuk kepada Allah. Manusia tidak perlu lagi memakai perantaran imam untuk datang kepada Allah. Yang ketiga, memiliki pengharapan akan kemuliaan. Yang keempat, memampukan orang percaya untuk bersukacita dalam penderitaan. Di dalam penderitaan akan menghasilkan karakter yang tahan uji, dan Roh Kudus memampukan orang-orang percaya untuk teguh dalam beriman. Yang kelima, diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Manusia diselamatkan bukan karena taat kepada Taurat, tetapi karena anugerah. Bila kita merenungkan akan begitu besarnya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita tidak lagi mendapat murka dan kita dibenarkan menikmati berkat Tuhan, apakah yang membuat kita undur dari iman kita? Ingatlah bahwa kemenangan iman kita akan dinyatakan kelak. Maka dengan ini tetaplah kuat di dalam Tuhan Yesus. Di dalam ayat 12-21. Adam dan Kristus. Paulus membandingkan Adam dan Kristus. Adam adalah manusia pertama. Ia jatuh ke dalam dosa. Dan akibat dari apa yang dilakukan Adam, maka mengakibatkan seluruh manusia jadi terkena dampaknya. Semua manusia jadi terlahir sebagai orang berdosa. Akibat ketidaktaatan Adam dan akan binasa, berbeda dengan Kristus, di mana Kristus taat kepada kehendak Allah, mengutamakan kehendak Allah meski dia harus mengorbankan nyawanya. Akibat dari ketaatan Kristus, kita dibenarkan. Pengorbanannya di kayu salib menjadi kekuatan yang dianugerahkan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Kuasa dosa telah dikalahkan. Dalam pergumulan beroleh kepastian pengampunan Allah, juga pergumulan untuk hidup kudus di hadapannya. Marilah kita arahkan iman kita kepada Kristus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.